Seminggu sudah berlalu kecelakaan itu. Namun, seolah menyimpan tanda tanya besar dalam benak Sherin. Bagaimana tidak? Ia telah kehilangan ponselnya. Ponselnya tidak bisa ia temukan sampai saat ini. Dan yang anehnya, sejak dari kecelakaan itu dia selalu dihantui mimpi-mimpi aneh. Mimpi tentang seorang pria tampan yang mendatanginya di kebun bunga. Dalam mimpinya, wajah pria itu sangat tampan. Bahkan Sherin mengatakan ketampanan pria itu belum pernah ia temukan di planet bumi ini. Kini keadaan Sherin sudah benar-benar sembuh. Sebuah keajaiban yang dikatakan dokter untuk seseorang yang divonis dokter sempat mengalami gegar otak. Ya, bisa dibilang Sherin sembuh dengan sangat cepat. Tapi ia tidak berhenti memikirkan, apakah benar yang dikatakan mama, bahwa ia jatuh di tangga? Apakah kejadian malam itu hanya mimpi? Ketika ia melakukan perjalanan ke rumah Vio. Sebenarnya jawabannya hanya ada pada Vio. Tapi, di mana Vio? Kenapa dia sama sekali belum menemui Sherin, bahkan menghubunginya? Tidak biasanya Vio bersikap seperti itu. Sedikit cerita tentang Vio. Vio adalah sahabat baik Sherin sejak kecil. Sebab sebelum Sherin pindah ke kota ikut mamanya, mereka tinggal di kampung yang sama dengan Vio. Vio merupakan satu-satunya sahabat yang paling mengerti Sherin. Dia adalah sahabat yang selalu mendukung Sherin. Tapi kenapa Vio sekarang tidak peduli? Hal inilah yang akan dicari tahu oleh Sherin. Pagi itu, Sherin terlihat sangat rapi. Sepertinya ia ingin pergi hari ini. Ia menyisir rapi rambutnya yang hitam panjang, dan sesekali ia menyunggingkan senyum di depan kaca. Seolah-olah ia sangat menyukai penampilannya pagi ini. Tiba-tiba Mama mengetuk pintu dan membawakan sarapan untuk Sherin. Loh, mau kemana pagi-pagi sudah cantik? Ucap Mama sembari meletakkan sarapan di atas meja kerja Sherin. Perlakuan Mama memang sedikit berbeda semenjak Sherin kecelakaan. Mama tidak kemana-mana selama seminggu ini. Dan perhatiannya pun menjadi lebih over pada Sherin. Terutama untuk kesehatan Sherin. Mungkin Mama merasa trauma. Takut terjadi apa-apa pada anak semata wayangnya itu. Aku mau berangkat kerja, Ma. Udah seminggu aku di rumah. Rasanya tidak enak dengan atasanku, ucap Sherin datar. Sherin, bosmu kan sudah mengatakan tidak apa-apa sama Mama. Dia bilang kamu harus istirahat saja sampai pulih. Larang Mama. Gak apa-apa, Ma. Pekerjaanku pasti sudah menumpuk di kantor. Lagi pula, aku nanti ingin beli ponsel, Ma. Aku mau hubungi Vio. Kenapa dia gak datang jenguk aku? Ucap Sherin sambil meraih ransel di gantungan. Kan kamu bisa hubungi pakai ponsel Mama. Mama masih berusaha menahan Sherin. Aku pergi dulu ya, Ma. Ucap Sherin sambil mencium tangan Mama dan meminum segelas susu coklat hangat di atas meja, sembari membawa sepotong roti selai kacang kesukaannya yang dibuatkan oleh Mama. Ia pun melangkah turun ke lantai dasar meninggalkan Mama. Mama sebenarnya masih tidak rela membiarkan Sherin berangkat kerja.
Sherin bekerja di sebuah perusahaan vers. Tapi pekerjaan itu hanya ia lakukan untuk paruh waktu. Sebab Sherin lebih banyak menghabiskan waktunya membuat webtoon di internet. Pagi ini, Sherin tidak ingin naik sepeda motornya. Ia memutuskan untuk naik taksi saja. Dengan semangat, ia berdiri di tepi halte yang tak jauh dari rumahnya, menunggu taksi yang lewat. Tak lama, ia melihat sebuah taksi menghampirinya. Saat hendak membuka pintu taksi, tiba-tiba seorang pria lewat di sampingnya dan menabraknya, sehingga roti selai yang masih dipegangnya jatuh mengenai bajunya. Sherin sangat kesal dengan yang terjadi. Bajunya jadi kotor. Belum sempat ia memarahi pria tadi, pria itu telah lenyap dari pandangannya. Tapi Sherin tak sempat memikirkan hal itu. Ia tak jadi naik taksi itu, tetapi memutar arah pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Ketika ia sampai di rumah, Mama sedang asik menonton televisi. Memang kebiasaan Mama kalau di rumah selalu menonton berita dan infotainment. Dengan wajah kesal, Sherin melangkah naik ke lantai atas. "Loh, kayak jadi pergi, Sher?" tanya Mama bingung. "Jadi kok, Mah, tapi aku mau ganti baju dulu," ucap Sherin dengan nada kesal. Telah terjadi kecelakaan baru-baru ini. Sebuah taksi online menabrak sebuah bus sekolah. Supirnya meninggal di tempat. Tiba-tiba Sherin menghentikan langkahnya ketika mendengar berita tersebut. Ia segera turun dari tangga dan berlari mendekati televisi untuk memastikan apa yang terjadi. Dengan wajah yang sangat cemas, Mama yang menyaksikan hal tersebut menjadi bingung. Sherin sangat kaget melihat apa yang telah terjadi. Wajahnya mendadak pucat pasi. Dalam hati ia berteriak, "Ya Allah, itu kan taksi yang tadi mau aku tumpangi." Sherin selamat dari kecelakaan itu karena seorang pria misterius. Seorang pria yang telah menabraknya tadi. Kalau tidak, pasti Sherin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi, siapa pria itu?